kemarin 2 malam yang lalu baru sampai Medan. Saya sempat kemarin ke Bandung. Saya belum update ya secara langsung tentang perkembangan lobby. Tapi yang pasti 2 hari yang lalu sebelum saya ke Medan, saya berkomunikasi dengan Ibu Indra. Ibu Indra itu adalah kepala ruangan 5 di gedung Anton Sujarwo, Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sekarang saya buka aja. Dan sebelumnya itu yang saya sempat komplain karena disepakati dia berada di ruang VIP Melati. Di ruangan Anton Sujarwo itu juga VIP. Hanya saja sistem pengamanannya menurut saya di situ kurang pas. Dan lagi pula kesepakatan saya dengan Kadin PPA Saudara Citra, dengan Asisten Deputi Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak Saudari Lani, begitu juga dengan KPI Saudara Ai, itu sudah disepakati bahwa saya itu diberi ruang untuk melihat Loli secara berkala, karena Loli dengan terang depan mereka minta saya sebagai perwakilan dia, bukan sebagai kuasa hukum. Dan Saudari Lani, kemudian dari KPI Saudari Ai, dan juga Citra selaku Kadin PPA Polres Jakarta Selatan, mereka mengatakan bahwa yang didengar Loli itu saat ini adalah Pak Rasman dengan Bu Adi, dan itu berulang-ulang. Nah, tapi ketika kemarin saya komunikasi dengan Ibu Indra bilang, Pak, dia sudah dilakukan 2 kali tes psikologi. Mungkin kami tangani di sini lebih kurang sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu nanti kita akan update. Dan beliau bilang, Pak, saya nanti sampaikan ke pimpinan. Saya bilang, Ibu sampaikan saja ke pimpinan, ke kepala rumah sakit Polri. Kemudian sampaikan ke PPA. Kemudian sampaikan juga ke kementerian dan KPI bahwa ini adalah kesepakatan. Saya yang menjadi tanggung jawab moral saya bersama Bu Ade itu sederhana. Anak ini melarikan diri nyari saya. Di situ urgensinya jelas minta perlindungan hukum. Dan saya bawa ke Polres. Bisa aja saya bawa ke Bareskrim. Bisa aja saya bawa ke Kementerian Sosial atau ke Kementerian PPA. Di sini udah banyak masuk informasi ke saya dari Kemensos, dari Kementerian PPA sendiri. Jadi saya sangat menyesalkan kalau tindakan belum diambil untuk Lani. Apalagi ada bahasa-bahasa yang mengatakan ke saya bahwa Lani itu orangnya Pak Nahar, dan Pak Nahar pun bertelepon dengan saya. Nah, bagi saya tanggung jawab moral ini itu saja. Saya sudah beritahu Rahmat, managing partner saya, untuk kita bersurat. Kita akan bersurat ke Kementerian Sosial, ke Komnas HAM, karena ada juga kaitan di sana, ke Ombudsman, ke Kementerian Sosial, dan Kemen PPA sendiri serta KPI. Saya melihat bahwa ada kesepakatan untuk bersama-sama menjaga Loli sampai dengan dia dewasa 4 bulan ke depan. Tapi kok anak ini seperti disembunyikan dari saya gitu, ya kan? Saya kaget gitu. Ada apa sih dengan anak ini? Kan sudah secara terang dilihat, secara telanjang. Loli itu ngomong, kalian wawancarai, dia udah ngomong, gua kabur dari sana nggak kuat, saya disatuin dengan ODGJ, saya disamain dengan
bergabung dengan orang pengidap HIV, dengan orang open BO. Kira-kira, saya kira apa yang dia sampaikan itu sudah sebuah ungkapan, bukan malah diperiksa, dicek bagaimana keberadaan safe house itu, bukan malah ditindaklanjutinya. Jadi ini Ibu Menteri, Kementerian PPA, kalau Ibu bisa panggil lah. Di situ kan ada pejabat-pejabat lain. Saya dapat info, Ibu jangan kejebak. Lani itu orangnya Pak Nahar. Jangan ada sampai dugaan kita ada melindungi. Harusnya evaluasi berbenah dan seluruh mata harus melihat ini, termasuk Komisi 3 DPR RI yang terkait dengan hukum yang sampai hari ini belum ada kepastian. Sehingga gaduh ini kan dalam proses hukum ini. Makanya bisa dibawa-bawa ini ke PPA lah, unit PPA ke Polres. Sementara ini sudah 4 masuk bulan ke-5, saya desak Pak Kapolres cepat. Kalau ini sudah harus case close, tutup kasus ini. Ini harus SP3. Dan kita juga akan berkirim surat. Kalau enggak, dia akan begini terus. Kalau mereka akan sembunyikan loli dibuat lagi ke sana, nanti juga dia akan teriak. Loli. Dan saya hanya maaf ya, begitu saya nanti sampaikan sikap kami, saya sudah kemarin berdiskusi juga di Medan dengan keluarga. Kemudian kita akan datangi Komnas HAM, Menteri HAM, ya beda ya, Komnas HAM, Menteri HAM, KPAI, kemudian Ombudsman, ya setelah itu terserah mereka. Kan saya nggak bisa paksa juga. Cuma kalau terjadi apa-apa dengan anak ini, dengan Loli ini, ya mereka harus bertanggung jawab. Karena Loli sudah bilang bahwa dia tidak punya keluarga. Tapi yang saya lihat justru NM ngomong, katanya budenya gitu. Saya nggak pernah dengar ada budenya. Bude yang mana? Jadi ini masih dilihat dari satu sisi gitu. Jadi kalau besok misalnya ada orang membiarkan anaknya, kemudian muncul kata-kata yang membuat mata semua terkaget-kaget, orang ibu mengatakan anaknya hamil, aborsi dan lain sebagainya, masih tetap dilihat sebagai ibu yang baik, dan kita bahaya gitu. Ya, sangat tidak ideal. Ya, kalau saya sama keluarga, bagi kami Loli, ya dia mau ikut saya boleh, nggak ikut saya boleh. Yang penting bagi saya dia aman dan baik, itu saja. Dan saya yakin anak ini kalau dia sudah dewasa, dia pasti akan menentukan jalannya. Dan insya Allah dia pasti akan bertemu dengan saya. Dan kalau ini nanti tidak juga sesuai dengan harapan dia pasti akan bereaksi. Tapi kalau mereka memang bisa membuat dia nyaman, ya alhamdulillah. Tapi saya kira saya belum lihat di mana tempatnya seperti apa dan kalau dipindahkan bagaimana. Tapi itu tadi jangan Anda berbohong. Lani, AI itu ada loh Pak Lecumanan, ada saya dan istri. Orang dibujuk kok mereka bilang tolong bujuk Pak Rasman supaya Loli mau. Saya sudah bujuk. Terus sudah bujuk ini tuh, apa kok kayak diumpetin gitu. Udah belum cukup ya, safe house itu belum cukup. Cerita Loli tentang safe house itu belum cukup ya buat kalian semua. Terutama kalau Lani. Apa citra Kadin PBA belum cukup? Apa belum Anda lihat tangisan dia? Apa saya sampai berkelahi dengan Nikita Mirzani dipukul sampai berdarah? Apa belum cukup? Sebagai koreksi. Jadi kalau begini caranya ya saya minta Pak Sareskrim, Pak Kapolres, itu citra itu juga akan diproses. Tapi surat kami akan masuk. Saya akan bergerak sampai ke Mabes Polri. Persoalan ini ya, Komnas HAM, Mabes Polri, Kadin Propam, kemudian Menteri HAM, kemudian Kementerian Sosial. Bagi saya hanya sikap moral, support moral untuk Loli.
Sedangkan terhadap klien kami Fadel, ya saya minta secepatnya ada SP3. Laporan saya harus segera jalan itu bos. Kalau enggak kami urusannya lagi terkait dengan penganiayaan itu juga dengan posisi kita yang negara ini ya kan. Hah? Apa posisinya kita? Ya. Kali Jadi itu saya kira jelas ya sikap saya terhadap Loli. Bang, kalau Loli mau diadopsi, apakah prosesnya akan segera abang lakukan ke pengadilan atau menunggu proses-proses hukumnya? Ya kalau saya sebetulnya kemarin kita kan sepakat tuh, saya, Kemen PPA, Kanit, KPAI, bahwa ini nanti dilihat secara berkala. Setelah selesai di rumah sakit Polri, baru ada progresnya, nanti saling info kami, duduk lagi, anak-anak kemana. Nah, saya sudah berpikir juga, apakah ke yayasan, kalau syarat-syarat kita minta ke pengadilan, coba kita penuhi. Tapi kalau ibunya terus penyidik ketakutan begitu, nggak tahu kenapa kok anak ini jadi begini dibuat gitu. Ada rahasia. Kayak ada rahasia yang terpendam gitu. Ya saya pikir, saya lihat ini seluruh kan mata tertuju ke sini semua sekarang. Ya jangan dipaksa saya untuk bersuara lebih keras gitu. Saya kira kami kalau dia memang memungkinkan untuk diadopsi, kita adopsi. Kalau tidak memungkinkan, tidak masalah. Saya kan yang penting bagi saya dan keluarga, Loli itu aman, nyaman, sampai dia dewasa. Mudah-mudahan dia tidak teraniaya dan dia bisa menentukan sikapnya tanpa intervensi siapapun. Itu. Tapi abang sendiri merasa kecolongan nggak sih? Enggak lah, masa saya kecolongan? Saya masih kontak 2 hari yang lalu. Bukan kecolongan, orang itu ketakutan. Karena memang Rasman itu punya sikap berbeda. Makanya kalau Hotman bilang anak di bawah umur tidak boleh beri kuasa, yang beri kuasa siapa? Maka jangan sampai. Nggak ada, saya nggak ada terima kuasa. Nggak ada, saya terima kuasa dari dia. Saya perwakilan diri dia yang dia sampaikan kepada KPAI, Kemen PPA, penyidik. Dan ada rekamannya juga. Terus apa lagi? Ya, kalau mereka anggap sudah datang ke saya terus saya serahkan ke polisi, terus polisi bertanggung jawab, ya mau. Besok kalau ada masalah jangan salahkan saya. Itu saja. Kak, tapi ketika ada wacana mungkin ada respon nggak dari anak-anak di rumah tentang hal itu? Oh iya, responnya positif aja sih, karena kan sebelum malam itu kan anak saya ketemu dengan Loli, jadi mereka cepat dekat dengan Loli. Loli juga sangat pandai, jadi gimana ya, Loli jadi seorang kakak itu dia sangat bisa memerankan itu. Jadi dia cepat dekat dengan anak saya. Tapi kasus ini berpengaruh nggak sih kalau anak-anak juga mungkin? Enggak sih, paling mereka cuma hanya bisa mendoakan Loli, cuma bisa mengingatkan kami hati-hati, karena kan kita tahu ibunya problematik sangat gitu kan. Nah, contohnya kemarin itu kan kita bantu anaknya, malah kita dilaporin gitu kan. Padahal anaknya harusnya berterima kasih dengan kita karena anaknya ini kan sebelumnya kan bergabung dengan orang ODGJ, dengan penyakit HIV kan. Nah, begitu ketemu Bang Rasman, nah ditempatkannya sangat layak loh gitu loh. Ya, kalau saya katakan itu kalau kelas hotel udah sweet room gitu loh. Terus ada apa kalau sampai siniknya ngomong, ini besok nih Rasman bakal tantrum. Tantrum apa? Tantrum kan buat apa tantrum kan, yang kita sebagai di sini membantu Loli dan ambil tunjukin aja, ada videonya, tapi di blur ya ruangannya itu, enggak ruangan, video ruangan Anton Sujarwo waktu datang itu Pak. Itu jadi gini, kita semua kan tahu sebelum yang dengan si Fadel ini kan mereka ada masalah kan. Kenapa? Karena si ibunya ini kan marah katanya sama cerita si Loli ya,
marah kenapa si Loli ini nggak membantu ibunya untuk menjelekkan si Antonio. Kan dari situ awal pertengkaran mereka, bukan gara-gara si Fadel. Nah begitu anak ini pulang ke Indonesia 4 kali berturut-turut ya, ibunya nggak buka pintu 5 kali ya, tidak buka pintu. Jadi seolah-olah ibunya ini membenarkan bahwa lu udah keluar dari kakak, lu udah memang gue bawa jadi anak kan gitu. Jadi si anak kan merasa, oh bener nih ternyata aku dibuang nih kan gitu. Nah begitu anak ini sendiri mencari kehidupannya sendiri, hidupnya sendiri yang sama sekali tidak berdaya hidupnya, tiba-tiba digerogoti lagi dengan ibunya gitu loh. Dan dibuka aibnya, bilang hamil lah, aborsi lah, pas segala macam kan. Padahal itu tuh belum tentu yang dilakukan oleh anak sendiri gitu ya. Ini anak remaja, bukan anaknya udah tua atau dewasa bagaimana. Dan pada malam itu waktu di Polres kan Basman ngomong kok sama si duduk itu di TV kan lihat pas paling ngomong baik-baik loh, Nikmir lu nggak ketemu sama anak lu tuh dalam, lu nggak rindu untuk anak lu, samperin tuh kata Pak Rasman gitu. Dia ngamuk-ngamuk, kamu sendiri kayak kesurupan gitu loh, aneh kan. Terus dia bilang lagi nggak, saya dengar dia katanya nggak dikasih masuk gitu kan. Nah si pengacara juga masuk ke dalam dan kita juga ngomong si Fahmi itu, Pak Fahmi itu siniknya nggak rindu sama anaknya nih, kita ketemu sama nggak pengen ketemu sama anaknya, kita ngomong ke si Fahmi gitu, mau nggak disampein gitu. Terus ada apa ini gitu, kok jadi dramanya seperti ini gitu. Kalau saya bilang sayang, kalau enggak ya jujur gitu loh. Kalau memang si Nick dia mau buang anaknya, kita terima kok. Kalau dia mau buang anaknya ya